Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen ataupun pulpen saudara dan marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar tersebut, yaitu diisikan nomor pemeriksaan 13 garis miring PSI garis miring SMAN 19 garis miring 95. Setelah selesai, lanjutkan dengan mengisi tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal dimulai dari tanggal, kemudian bulan, dan tahun. Itu tanggal 28 Mei 2021. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan menggunakan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, misalkan nama saudara R. Bagio, maka harus ditulis dengan lengkap, apakah Raden Bagio ataupun Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama. Misalkan Raden Bagio, Dr. Andes, MSc. Nah, silahkan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa. Tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun saudara dilahirkan. Kemudian jenis kelamin, coret saja yang tidak perlu. Kemudian agama, isilah agama saudara. Selanjutnya status, sama seperti jenis kelamin, coret saja yang tidak perlu. Kemudian alamat, alamat saudara diisikan dengan lengkap, beserta nomor telepon jika ada. Dan jangan lupa menuliskan kode pos saudara. Dengan nama ayah, isilah nama ayahanda dengan lengkap. Jika ayahanda sudah meninggal, maka tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Kemudian pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya Pamen TNI Angkatan Darat, pensiunan Depdikbud, ataupun sebagai pegawai Kaltex dan sebagainya. Jika ayahanda telah meninggal, cukup tulislah pekerjaan terakhir ayahanda. Kemudian alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup tuliskan item saya. Jika beda alamat, maka tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor telepon jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya cukup dicoret saja. Kemudian lanjut dengan nama ibu. Isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya. Mengikuti nama ayah jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulis pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak bekerja, cukup tuliskan ibu rumah tangga. Kemudian alamat ibu. Jika serumah dengan saudara, tulislah item saya. Apabila sama alamat dengan ayah, maka tulislah item ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap. Ataupun alamat ibu ditulis secara lengkap jika berbeda, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya cukup dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Lanjut dengan pendidikan. Apabila pendidikan saudara sejajar dengan sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, tulislah nama sekolah dasar tersebut atau nama sekolah menengah pertama yang sedang ditempuh. Kemudian tempat ataupun kotanya di mana dan tahun lulus tahun berapa. Kemudian apabila sejajar dengan SMA ataupun sekolah menengah atas, diisi dengan nama SMA tersebut ataupun dengan nama SMA saudara yang sedang saudara tempuh. Tempat atau kotanya di mana dan tahun lulusnya tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang saudara tempuh, seperti misalnya A1, A2, A3, ataupun A4. Apabila sejajar dengan universitas ataupun akademi, tulislah nama universitas ataupun akademi saudara tersebut, tempat atau kotanya di mana, dan apabila tahun lulus, tahun berapa. Kalau belum lulus, maka di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silahkan ditulis di belakang tahun lulus. Lanjut ke bagian keempat, yaitu kehidupan berorganisasi. Pada bagian ini hanya diisikan apabila saudara pernah mengikuti ataupun aktif dalam
suatu organisasi di luar lingkungan sekolah, seperti contohnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah, yang keanggotaannya otomatis, hanya diisi jika saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi tersebut dilaksanakan, ataupun di mana organisasi tersebut berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup tersebut. Marilah kita lanjutkan. Kemudian, poin yang kelima ada olahraga. Di bagian ini, ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga tersebut sampai dengan saat ini masih saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak saudara lakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan. Dan di belakangnya tuliskan aktif atau pasif antara kurung. Kemudian yang keenam, ada kesenian. Cara mengisinya sama dengan poin nomor 5, ataupun olahraga. Silahkan saudara mengisi sesuai arahan pada poin seperti arahan pada poin nomor 5 tadi. Selanjutnya, poin ke-7 ada kegemaran ataupun hobi. Tulislah kegemaran ataupun hobi saudara, semuanya terserah kepada saudara. Apa yang saudara akan tuliskan, silahkan. Kemudian, poin ke-8, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret ataupun real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, ingin menjadi kritikus sastra, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu ataupun ayah yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. Yang kedua ada kursus ataupun upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian tempat kursus, yaitu di kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus tersebut berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa? Misalkan LPKIA, Triad, les privat, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, cukup harap dicoret seluruhnya. Kemudian yang ketiga ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi, tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Nah, pada poin 9, pertanyaan, kedudukan saudara dalam keluarga. Isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak kepertama, kedua, ketiga, atau anak keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak kepertama, maka kelompok kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik, jika saudara mempunyai adik. Nah, di sini apabila saudara merupakan anak pertama, maka seluruh kolom kakak dicoret semuanya. Dan hanya mengisi kolom untuk adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik. Yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan ataupun sekolah instansi dan jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas ataupun tahun keberapa jika masih sekolah. Nah, kemudian lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil.
Jika saudara merupakan anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara. Nah, kemudian isilah kolom pekerjaan ataupun sekolah seperti dijelaskan tadi. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, maka kolom kakak dan kolom adik harap dicoret seluruhnya. Kemudian pertanyaan ke-10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah merasa sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat, lingkarilah kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, maka lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara. Waktu apa penyakit saudara pada saat itu. Dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, maka lingkarilah kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Bila mana terjadi, cukup tahunnya saja. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah, ataupun kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Kemudian poin ke-12, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Bila mana tidak, maka lingkarilah kata tidak pernah. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja. Tempatnya, cukup kotanya saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalkan pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Aceh Utara, tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Nah, hanya dituliskan Aceh Utara. Kemudian tanggal, bulan, tahun, yaitu tanggal 28 bulan Mei 2021. Kemudian saudara bubuhi tanda tangan. Tidak usah diberi nama jelas lagi. Saudara-saudara sekalian, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara. Telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.